Oke, halo semuanya, selamat sore, selamat pagi, atau selamat malam, kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan ini, atau ya biar keren kayak orang-orang, kita sebut aja episode pertama. Aku, Anif, telah ditemani oleh dua orang yang sangat luar biasa dan pasti membahas hal-hal yang sangat penting dan itu sebenarnya harus kita kuasai di era milenial ini. Terus sebelum kita mulai membahas nih, mending kenalan dulu yuk. Boleh dimulai dari Dayat atau Mas Andika? Oke, dari Mas Andika dulu boleh. Oke. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Andika Gilang Pratama dari Pemuda Desa Bana. Oke. Saya namanya Sports menjadi dari IAIN Salatiga gitu Mbak. Oh, ini Mas berarti ngelaju atau gimana nih Mas? Kesana dulu sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi itu pejuang laju Mbak. Oh, ya lumayan ya Mas ya itu ya. Baik, selanjutnya langsung Dayat aja deh. Oke, halo, selamat sore atau selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin, aku Dayat. Aku saat ini sebagai mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi kesehatan di Yogyakarta. Saat ini aku juga sebagai freelance MC dan nama panggung aku Dayat Aditama. So, buat teman-teman yang mau ada acara atau mau pengen sharing bareng, bisa nih kontak aku lewat Instagram @dayat_aditama. Oke, cukup Anif. Dicatat ya, Dayat Aditama. Siapa tahu teman-teman butuh nih buat kedepannya ya. Oke. Yes. Mas Andika sama Dayat udah kenalan nih. Bisa ditebak dong ya. Tadi Dayat kerjanya sebagai freelancer MC, terus udah kemana-mana juga, udah punya panggung, nama panggung maksudku ya, nama panggung. Tahu dong topik kita pada kali ini apa? Ya, yakni tentang public speaking. Sebelumnya nih, aku mau tanya ke Dayat juga sama Mas Andika, seberapa penting sih kita harus menguasai public speaking dan kenapa ya kita sebenarnya harus menguasai public speaking itu? Siapa dulu nih, Nif? Mending satu-satu aja nih. Ada ide buat dibicarakan, boleh langsung aja nih. Mas Dayat. Monggo. Oke, terima kasih ya Mas ya. Oke, menurut saya public speaking itu 100% sangat penting nih. Karena apa? Public speaking bukan hanya tentang bagaimana kita bisa berbicara di depan audiens, artinya kita bisa berbicara di depan banyak orang. Tapi lebih dari itu, public speaking itu bagaimana kemampuan kita bisa menyampaikan pesan walaupun kita hanya berbicara dengan satu orang saja. Jadi bagaimana kita untuk bisa menyampaikan siapa diri kita dengan orang baru itu sebuah challenge yang menurut aku perlu kemampuan public speaking yang mumpuni. Begitu. Jadi ya di era milenial saat ini tentunya karena kita sudah era digital dan kita punya keinginan untuk selalu traveling kemana-mana, ingin menguasai semuanya, tentu kita akan bertemu dengan banyak sekali orang baru. Nah, disinilah betapa pentingnya kemampuan public speaking, bagaimana kita bisa memperkenalkan diri kita. Gitu. Oke, dalam banget ya. Emang sepenting itu sih ya sekarang. Apalagi ya di era kayak gini, terus mau nggak mau kita dituntut sih sama semesta nih. Oke, selanjutnya boleh nih dari Mas Andika, gimana nih pandangannya terhadap public speaking? Kita sebagai pemuda penerus bangsa wajib sekali lah bisa gimana sih caranya berbicara di depan publik. Oke, jadi biar seperti Bung Karno ya, yang dalam pidatonya pasti bisa menggugah semua rakyatnya gitu ya. Oke. Selanjutnya nih, kan kita sama-sama sebagai mahasiswa ya pasti sering nih dituntut untuk presentasi ataupun hal-hal lain, misal di event disuruh jadi MC atau disuruh jadi misal ketua panitia juga disuruh buat sambutan kayak gitu nih. Kalau dari Mas Andika nih, selama perkuliahan ataupun selama di Pemuda Dusun Banaran ya, itu pengalamannya
ngomong di depan umum atau kita sebut sebagai public speaking itu apa aja nih, udah menjalani apa aja nih? Jika jadi jadi ketua panitia, berbicara di depan umum sebagai ketua panitia, terus memberikan kepada teman yang hadir di kayak forum gitu. Ini boleh cerita apa enggak ini dari pengalaman? Boleh banget dong Mas. Oh siap. Bercerita Mas, kalian ingin menanya, siapa tahu Mas Dayat sama Mbak bisa mengasih solusi buat saya gitu. Kan mempersiapkan untuk memberikan sambutan atau pidato di kelas itu kan sebaiknya kan kita mempersiapkan kayak materi baik, namun kan itu kok mau dibicarakan gitu kan, salah kalau di depan orang banyak kan ada orang yang penting, cara-caranya tuh pengalaman lebih dari itu. Pasti kan pendidikan percaya diri kita kan pasti hilang juga. Kadang juga yang suka mengganggu atau mengejek dari belakang gitu saat terus siapa tahu Mas Dayat memberikan solusi biar kita tuh nggak ngeblank, bisa kembali ke alam itu. Dan mana sih cara rasakan tetap percaya diri? Oke. Mas Dayat. Kalau ya bisa terdengar ya Mas ya. Menurut saya itu salah satu memang tantangan besar dalam dunia public speaking itu bagaimana kita bisa mengendalikan diri di tengah-tengah, karena ya itu nggak sedikit orang bisa lancar. Ya, justru challenge kita adalah di tengah bagaimana kita bisa terus menyampaikan pesan-pesan itu. Kalau menurut aku nih Mas, kita bisa membuat list-list, atau mungkin awalnya kita harus menghafal dulu. Mau nggak mau itu adalah effort yang harus kita lakukan, karena ya menghafal kita tentunya nanti akan ada di dalam ingatan kita kan. Nah, kalau itu misal tidak bisa kita tempuh, kita bisa buat dengan catatan list-list, catatan kecil gitu. Nah, ini salah satu pengalaman aku. Aku belajar dalam dunia public speaking ini dimulai dari ketika aku kelas 3 SD, Mas. Waktu itu aku udah mulai nih show atau lomba waktu itu. Lomba pidato di tingkat kecamatan, mulai tingkat kabupaten, dari kelas 3 SD sampai dengan sekarang. Tapi ya berawal dari aku membuat itu, harus mau untuk menghafalkan. Nah, lalu waktu aku SMP SMA nih, karena udah banyak kegiatan juga, akhirnya juga cheating bagaimana kita bisa membuat catatan kecil sehingga jadi pegangan kita karena tidak boleh gitu, Mas. Ini juga bisa pesan buat teman-teman juga ya, bagaimana kita bisa untuk mengendalikan diri kita kalau kita lagi berbicara di depan umum. Kita harus mau mempersiapkan itu. Jadi jangan anggap remeh lah. Public speaking itu jangan dianggap remeh. Ya wis lah, apa anane gitu, jangan sampai kayak gitu, karena ya misi kita adalah menyampaikan pesan ke banyak orang. Jadi ya mau nggak mau kita harus berusaha semaksimal mungkin. Widih. Itu masalah dari aku. Oke, iya bener, kuncinya jangan menganggap remeh ya. Kan kadang kita emang sering kayak gitu, halah cuma ngomong di depan orang juga, halah mek podo-podo menungso kayak gitu kan ya. Tapi sebenarnya emang ya public speaking kalau nggak disiapin ya endingnya kita malu sendiri kan ya di depan banyak orang kayak gitu. Jadi tadi kan udah memulai pengalaman untuk public speakingnya sejak kelas 3 SD ya. Iya, bener banget nih. Keren banget loh, udah masih kecil gitu tapi udah berani untuk unjuk diri di depan banyak orang kayak gitu. Waktu itu aku belajar salam pembuka aja 1 minggu nih. Jadi waktu itu kan aku lombanya itu tentang keagamaan, berpidato agama Islam. Nah, untuk
menguasai salam pembuka atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan berbagai nada, dengan berbagai intonasi dan dengan pengucapan yang benar itu butuh waktu 7 hari untuk bisa dengan. Jadi tabunganku dalam dunia public speaking adalah salam dulu. Wow, ternyata di balik nama Dayat Aditama yang sekarang ini ya membutuhkan banyak sekali usaha ya, emang ya. Ternyata cerita di baliknya ya sebegitu matangnya ya untuk mempersiapkan kemampuan diri untuk ngomong di depan orang kayak gitu. Terus kan ini ya, berarti apakah Dayat sejak kecil emang mulai tertarik atau sejak kapan nih sebenarnya Dayat mulai aku mau terjun di dunia public speaking ini? Oke, waktu kecil karena ini tuntutan dari sekolah waktu itu dan juga ada dukungan dari keluarga, jadinya aku ya udahlah mau nggak mau dan juga nggak susah juga buatku gitu nih, walaupun tadi berat seperti yang aku katakan bahwa aku di sini harus belajar salam pembuka aja dalam waktu 7 hari, tapi bagiku ya udahlah berjalan aja. Nah itu SMP aku juga udah mulai suka. Nah di SMA nih aku udah mulai agak berbelok, nggak cuma di dalam dunia public speaking tapi juga aku bisa mengembangkan dalam seni teater. Waktu itu aku aktif banget di masa SMA, bahkan ya nggak ini jadinya kalau aku diminta untuk ngomong di depan umum jadi agak gelagapan walaupun dengan persiapan yang matang karena 3 tahun nggak banyak berbicara ya, karena di teater aku juga kan by naskah dan itu kan hanya berperan, seni peran aja kan. Nah di kuliah nih aku baru sadar, ternyata kalau aku di dunia public speaking ini, terutama dalam dunia MC, moderator ini menghasilkan cuan yang lumayan. Oke, aku akan mendalami itu. Akhirnya aku memutuskan untuk kursus di berbagai lembaga dan mengikuti berbagai perlombaan ajang pemilihan duta yang mana itu membutuhkan kemampuan public speaking dan juga belajar public speaking di situ. Nah sampai sekarang lah inilah saya masih ingin belajar selalu. Oke, mantap sekali nih perjalanan kehidupan public speaking. Oke, lanjut Mas Andika. Dari Mas Dayat sendiri ini orang tuanya tuh juga sering bicara itu apa enggak sih? Maksudnya enggak. Bisa turun tua atau emang Mas Dayat sendiri gitu mau belajar gitu? Kan kadang itu tuh orang tuanya pinter ngomong, pasti anaknya pinter ngomong gitu. Kalau dari Mas Dayat gimana? Enggak, jadi keluargaku, aku dilahirkan dari keluarga kecil ya, maksudnya dari keluarga bapakku seorang petani dan ibuku juga pedagang, yang artinya di sini nggak ada kemampuan dalam berbicara di depan umum dengan ya membutuhkan itu. Jadi alhamdulillah aku ada dukungan keluarga dari om yang dari dulu juga sebagai seorang MC, pendongeng, apapun juga dulu katanya mau juga jadi penyiar tapi gagal di tengah, aku nggak paham juga sih. Nah dari omku itu aku belajar banyak, dari kecil aku belajarnya dari om. Semakin besar akhirnya ya lebih suka sama orang lain ya. Oke. Public speaking itu di kelas 3 SD ya. Baiknya tuh kapan sih atau mbaknya itu berlatih public speaking? Oke, belajar public speaking menurutku ini Mas dari sedini mungkin, karena tadi yang saya bilang di awal, public speaking bukan hanya untuk bagaimana kita belajar untuk audiens, tapi dengan orang di sekitar kita, walaupun hanya berkenalan dengan orang baru, walaupun hanya 1 orang gitu. Jadi nggak harus besok lah kalau udah mau masuk kuliah karena besok harus ada prestasi atau yang lain hal, tapi dengan kita belajar sedini mungkin tentu ini akan menjadi bekal kita untuk bisa nyaman lah kalau kita bisa berada di dunia luar. Oke, jadi mungkin ini ya harus sama
orang terdekat gitu ya, buat kenalan. Setidaknya sama tetangga sebelah biar kenal gitu ya, sejak kecil masih balita gitu berani buat kenalan. Kayak itu udah termasuk public speaking belum nih, Dayat? Iya. Jadi aku dulu tuh orang yang introvert banget. Bahkan aku menyapa orang baru, aku sangat ketakutan karena apaan sih dia tidak kenal aku dan nggak mau gitu. Tapi lambat laun justru aku suka dengan menambah relasi baru. Halo, aku Dayat, aku Dian. Nah, terus boleh kenalan, boleh minta Instagramnya. Akhirnya kita bisa bersosialisasi sampai sekarang. Oh, wow, berarti memang ini suatu fakta yang sangat mengejutkan loh, seorang Dayat Aditama yang sekarang udah melanglang buana jadi MC di mana-mana nih. Dulunya ternyata seorang introvert ya. Anif, dulu inget nggak sih waktu SMP, aku kan sekelas nih sama Anif. Aku tuh dulu jarang banget loh ngomong waktu kecil, maksudnya awal kita masuk. Aku tuh jarang banget ngomong hai. Sumpah aku inget banget sih. Aku tuh dulu kan duduknya sama siapa namanya, Saka. Ya udah aku sama Saka aja dan aku jarang banget hai, kamu siapa. Dan ini sampai sekarang aku yang paling susah ngafalin orang. Ngafalin nama orang tuh susah banget. Ternyata gitu ya. Soalnya dalam ingatanku aku tuh langsung mengingatnya Dayat yang sering keluar buat lomba pidato kayak gitu loh. Tapi ya ini ternyata waktu dengan orang baru nggak secepat itu. Oke. Ya, berarti memang ini ya, proses mendewasakan atau proses membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, benar sekali. Kan aku juga pernah dapat kayak semacam orang ngomong kan ya, kayak kita tuh harus ketika kita berbicara di depan orang gitu tuh sebaiknya melihat mata mereka, jadi biar kayak ada koneksi gitu loh antara aku sama orang yang aku ajak ngomong. Tapi kan kadang gini ya, kalau kita ngomong sambil lihat matanya tuh malah bikin kita grogi nih. Nah, Dayat atau Mas Andika pernah nggak mengalami hal itu, dan bagaimana sih caranya biar kita mengatasi kegrogian karena memandang mata lawan bicara kita? Oke. Pernah kemarin ya. Ini seperti Mbaknya, tapi ada dua tempat yang berbeda gitu loh, Mbak. Kita habis kegiatan Mbak ya. Kan saya memberikan ke teman-teman itu sama di Zoom. Itu saya tuh Mbak mau menghadap yang di Zoom atau ke tuh. Itu ada orang-orang yang yang kayak gitu loh, Mbak. Saya itu gini, melihat langsung ke matanya, fokus ke melihat gitu loh, Mbak. Tahu batuk nggak? Jidat. Jidat ya. Itu. Itu saya mengatakan jidatnya enggak. Otomatis kan kalau agak berjalan kan nggak tahu kan, kita tuh melihat matanya atau apanya dan melihat jidatnya gitu. Kalau dari aku tuh, kalau dari Mas Dayat gimana? Oke, aku juga pernah banget nih ketika aku berbicara di depan umum, terus aku ngeblank dan sama sekali ngeblank waktu itu. Akhirnya karena umur berapa ya, kelas itu aku juga lomba sih waktu itu, kurang lebih kelas 4 tahun kedua, tapi lomba keempat kalau nggak salah. Itu aku blank, bener-bener blank. Ya udah sih, habis itu aku tutup, selesai. Nah, tips dari aku bener sama yang dikatakan dari Mas Andika tadi. Kita bisa kok lihat jidat dari beliau-beliau yang ada di depan kita. Jadinya ya udah seakan-akan kita berkontak mata dengan mereka-mereka. Oke, ya. Kayak efek gitu ya. Jadi teman-teman, itu salah satu body language bagaimana kita bisa public speaking di depan umum itu dengan beberapa tips body language yang perlu kita kuasai dulu. Gitu. Itu kan hanya tips ya, Nif ya. Masih ada banyak sekali tips yang lainnya. Oke. Iya deh. Kayaknya tiap bagian tubuh gitu punya
ini ya titik-titik gimana kita harus memperagakan kayak gitu biar memadukan sama materi yang kita sampaikan kayak gitu ya, buat apa ya, semacam menambah kualitas public speaking kita mungkin ya. Iya, kalau dari aku terutama tangan sih Nif, karena dengan aku menggerakkan tanganku, aku merasa pesanku tersampaikan gitu dengan mudah, walaupun dengan ini podcast sih jujurly. Oke. Jujur aku menggerakkan tanganku. Oke. Jadi tapi emang ada ya jenis orang yang kalau ngomong tuh emang harus dengan tangan gitu loh. Tangannya bergerak ke sana kemari kayak gitu kan ya. Iya, benar. Gitu. Walaupun kita harus bisa mengontrol ya Nif ya, karena kadang terlalu over, jadi kita harus bisa mengontrol. Semakin kesini harus tahu diri, ini apa sih kata yang perlu ditekankan, ini tentang kalimat apa sih gitu. Jadi ya udah dikontrol dengan tarik nafas. Oke, ini tentang ini. Oke, ini tentang ini gitu. Nanti lama-lama akan bisa kok kayak gitu teman-teman. Oke, jadi ini ya, emang kadang kita tuh nggak sadar kan ya, ternyata kita terlalu banyak menggerakkan tangan saat kita berbicara gitu. Sadarnya ketika mungkin kita lihat video atau orang lain, mbok diem tangan kayak gitu kan. Oke, nah itu biasanya gimana sih cara Dayat biar, kan Dayat juga tipe yang ngomong pakai tangan nih. Nah, ini gimana cara Dayat biar tetap gerakan tangannya ini terkontrol ketika ngomong di depan banyak orang? Pertama, tips dari aku adalah latihan di depan cermin. Karena kita bisa melihat diri kita kan nih. Oh, kayaknya aku over deh bagian ini, kayaknya aku harus ngurangin. Atau mungkin justru tangan benar-benar diam di depan, menggenggam apa ya? Pakai apa ya sini? Ya udah, didiemin dulu gitu tangannya. Disilangkan terus digegem apa ih jenenge. Oke, ini ya kalau kita foto-foto rancang. Yes. Oke. Ada juga orang nih yang justru kalau dia pakai tangan justru semakin grogi, akhirnya dia masukin ke saku. Itu menurutku cara mengatasi grogi yang nggak benar, karena dengan memasukkan tangan ke saku justru pesan-pesannya susah tersampaikan gitu nih. Oh, oke. Terus cenderung terkesan kayak meremehkan gitu nggak sih kalau tangannya disaku? Iya, benar. Kalau Mas Andika gimana nih? Kalau cara menghilangkan ya. Aku pernah itu ya lihat Jokowi kan di siaran TV gerakan kakinya gitu. Itu ya. Lah itu mencontoh dari Pak Jokowi itu saat saya grogi atau gimana tuh meminimal menggerakkan tangan tapi kaki gitu loh, nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau dari aku gitu. Oh, jadi dialihkan ke tubuh bagian lain gitu ya yang digerakkan ya. Oke, ini juga bisa dicoba nih. Tapi dalam hal ketika kita ngomongnya di depan banyak orang, kakinya yang nggak kelihatan ya. Iya. Oke, selanjutnya nih tentang apa lagi ya? Kalau orang biasanya ngomong di depan publik tuh yang bikin grogi. Ini sih, kalau Dayat pasti ya, kalau ada pengalaman MC pastilah ada kadang MC-nya berpasangan kayak gitu ya. Nah, kalau Mas Andika pernah nggak nih ngomong di depan publik yang itu berpartneran atau berkelompok kayak gitu? Pernah. Waktu itu acara remaja juga, kan saya itu diberi sama teman-teman jadi MC sama salah satu partner namanya Yanti ya. Itu kan kita berbicara pakai bahasa Indonesia kan. Kalau pakai bahasa Jawa atau promo gitu loh, seperti ngomong sama teman lainnya. Jadi kan itu suka baca gitu loh Mbak. Lah jadi sering tidak tidak berbicara sama audiens sih, tapi malah akan membaca karena nggak hafal teksnya.
Karena saya tuh Mm-mm. ngaji MC sama gitu. Terlalu apa ya namanya ya, terlalu karena bahasa pakai bahasa. Oh iya, karena kadang ini ya bahasa sehari-hari gitu beda ya sama bahasa yang kita pakai buat menyampaikan sesuatu Formal buat kayak MC. gitu. Ya, Oke, kalau dari Dayat nih, pengalamannya ketika nge-MC bareng partner kayak gitu, kesulitannya paling susah bagian mananya sih, dan gimana cara Dayat buat mengatasi hal itu? Kadang kalau dapat partner yang agak susah tuh kalau nggak sefrekuensi kita buat joke sih, karena aku masih pasarku masih dalam dunia event, jadi banyak bertingkah gitu ya Nif ya. Kadang kita nemuin nih sama partner yang apa sih maksudnya gimana? Oh ya udah dulu. Artinya di situ kita harus tahu diri. Oh ternyata dia nggak nyambung nih sama apa yang kita maksud. Gitu. Jadi besok lagi atau nanti setelah kita ada break kita akan ada janjian. Nah dengan janjian tentunya ini akan mempermudah teman-teman nanti kalau bisa berbicara di depan umum tentunya bersama dengan partnernya. Tuh. Oh iya. Dengan kata lain briefing dulu aja. Iya, bener banget Mas Andika. Kalau briefing itu menurut aku ya penting banget. Tapi kadang itu saat kita di briefing justru kita sibuk dengan persiapan kita masing-masing. Oh, jadi malah kurang interaksi sama partnernya gitu ya? Iya, karena kadang aku yang telat atau dia yang telat gitu kan, dan akhirnya udah deket nih gitu. Dia masih make up atau masih dipakein baju, dia dengan briefing sambil dipakein baju sama desainer mungkin kayak gitu kan. Oke. Jadi kendalanya kayak gitu ya kalau partneran. Oke. Terus selama ini nih, kalau dari Mas Andika, dari pengalaman yang udah dijalani sama Dayat, itu lebih milih misal nih kalau ada presentasi atau ya apapun itu tentang public speaking, mending sendirian apa partneran? Kalau partneran kan ada yang backup nih keuntungannya, tapi di satu sisi juga ketika kita nggak sefrekuensi bisa panggungnya juga wah sebuah mimpi buruk nih. Iya kalau monggo Mas Andika dulu aja. Nanti Ibu kasih. Aku sendiri tergantung lihat eventnya ya Mbak ya. Kalau di depan kelas itu aku berpikir gitu Mbak, menyampaikan materi apa lagi teks sendiri depan umum seperti formal gitu lebih baik ada ada temennya gitu. Soalnya buat apa ya namanya? Main sepi, panggungnya juga biar namanya kita nggak terlalu biar kita tuh nggak sendirian. Kan banyak orang malu kalau di depan, bukan? Kalau Mas Dayat sendiri gimana? Kalau dari aku lebih suka partneran sih Mas, karena itu tadi kita nggak 100% kan, maksudnya di situ kapasitas kita adalah 50% dan 50%-nya milik dia, artinya di situ kita nggak akan capek banget dan materi-materi kita akan saling nge-backup satu sama lain gitu, jadi lebih enak bagiku. Oke. Jadi punya preferensi masing-masing lah ya setiap orang nyamannya kayak gitu. Oke nih. Selanjutnya aku juga mau tanya nih. Tadi kan kalau Mas Andika juga ngomong ya ketika presentasi kadang tiba-tiba suka ngeblank. Nah, kalau aku tuh kendala ketika aku presentasi nih, kalau ngeblanknya tuh ya paling itu ya 30% lah. Tapi aku paling sering itu tuh kayak belibet gitu loh ketika ngomong. Jadi tipe tapi versi omongan. Kayak aku harusnya ngomong Dayat tapi tiba-tiba Dayut kayak gitu-gitu loh. Nah, gimana sih cara apa ya buat biar meminimalisir itu kayak gitu, kayak tipe di perkataan lah. Seperti saya kalau aku sendiri kalau ribet mau bilang kok lidahnya
lebih baik itu menyampaikan dengan kata-kata lain dari aku sendiri. Oh, jadi siap-siap dengan Ya. glosarium kata atau kamus kata gitu ya Mas ya? Ya, seperti mau bilang partner agak beli agak ganti dengan apa namanya teman atau apa tadi saya lupa. Iya, bener banget sih Mas. Kalau dari aku juga mengatasi kalau kita sering typo untuk apa namanya berbicara, kayaknya pikiran kita udah mau nyampein kata ini, tapi malah apa namanya yang keluar ini, gitu kan? Itu sering banget. Dan tips dari kita ada pemanasan sebelum kita berbicara itu. Dengan pemanasan, mungkin membaca dengan agak cepat, mungkin dengan tempo yang pelan, tempo yang cepat itu nanti akan banyak gitu. Nah, sama ini kan tentang pembicaraan ya, Devi. Aku sekalian nyambung. Dunia public speaking itu kalau kita berbicara di depan umum juga sebisa mungkin nih mengurangi karena mau nggak mau itu tuh sering keluar dengan sendirinya. Iya. Dan kayak sadar kan. Itu iya sih, itu persoalan semua orang deh kayaknya. Iya, mikir. Nah, kita sebagaimana bisanya, sebisa kita harus bisa ngerem itu. Jadi ya wes nek daripada keluar diem aja, tapi berpikir. Nah, kalau ini salah satu tips dari guru aku, kalau kita mau mikir biar nggak keluar, kita tuh bisa perpanjang kata yang terakhir yang kita keluarkan. Oke, contohnya kayak gimana? Tadi, bisa nggak? Kayak tadi kitanya itu panjang, kita keluarkan gitu loh. Paham nggak nih? Oke, gitu kan? Nah, itu tips buat teman-teman juga nih. Oke, itu jadi buat sambil mikir kata selanjutnya gitu ya? Iya, kita bisa panjangkan. Atau enggak, diem aja. Jangan keluarkan Coba deh, contohin satu kalimat gitu ya. Oke, Nif, kemarin itu aku sebenarnya mau sih pergi ke sana. Bisa, paham nggak? Iya, sebenarnya diem dulu nih. Aku mau pergi ke sana, gitu kan. Iya, gitu. Oke, ini penting banget loh. Mungkin teman-teman yang bakal melakukan presentasi ataupun sambutan atau MC bisa dicoba nih tekniknya. Barusan kayaknya aku juga pakai deh. Ya, itu butuh itu tadi ya, perjuangan, effort. Semua itu kalau mau belajar insya Allah akan enak pada waktunya. Dan kita harus mau nggak mau harus selalu belajar. Itu nih. Iya, siap. Ini pesan yang sangat baik ya, bisa dicoba buat teman-teman yang pengen jadi penyiar ya. Mungkin kan kalau generasi milenial gitu tuh biasanya pengen jadi penyiar radio, terus DJ radio gitu ya kerennya. Atau ya setidaknya podcast kayak gini kali ya, buat latihan gitu kan. Bisa dicoba tuh. Terus nih dari Mas Andika pengen tahu apa lagi nih dari Dayat? Keulang lagi dah. Seperti tadi yang udah saya bilang ya, itu saya tuh memberikan sambutan di Zoom sama di tempat yang sama. Saya itu bingung mau menghadapnya tuh orang yang di ruangan atau menghadap ke peserta ada di Zoom. Dari Mas Dayat sendiri saran dan masuk. Waktu itu Mas Andika yang di Zoom pakai ini sendiri, pakai akun sendiri atau ada dari tim lain? Lain, tapi akun Zoom-nya itu di depan kita dan di depannya itu di belakang itu peserta. Oke. Kalau tips menghadapi kayak gitu, kalau aku lebih pilih ke orang yang ada di sana. Karena di situ kan tadi disampaikan ada orang-orang yang penting ya Mas ya. Nah, sama yang tips kedua adalah kita kita menempatkan kameranya itu sesuai dengan kalau kita berbicara dengan
orang yang ada di belakang laptop itu atau kalau enggak nih plan yang paling sulit dan menurutku akan lebih bagus pakai kamera. Dengan pakai kamera tentunya akan bisa moving kan ke arah arah pembicaraan kita. Maksudnya kamera yang disalurkan pakai apa sih, DSLR atau apa ya, cam itulah. Jadi kayak ini web. Konferensi pers kayak gitu kan. Lebih iya, maksudnya dan jangkauannya kan itu lebih luas toh daripada dengan kamera yang ada di laptop. Ya betul sih, betul. Sepakat sih, emang ya butuh. Ya mungkin itu kalau kepanitiaannya atau eventnya punya duit bisa tuh dipakai cara yang paling baik itu ya, plan ketiga. Oke. Dari Mas Andika lagi mengulik apa lagi nih yang pengen banget diketahui dari Dayat Aditama nih? Aku juga belajar loh ini teman-teman. Ya, kita sama-sama belajar sih. Cuma ya karena melihat dari pengalaman lebih banyakkan Dayat ya, karena Dayat emang ya freelance di bidang MC sama ini kan ya, gitulah. Sedangkan yang kami kan lebih mempraktekkannya ketika itu emang event ataupun tanggungan kuliah, jadi lebih ke yang karena emang tanggung jawab, bukan karena itu kerjaan, karena itu bayaran gitu loh. Jadi kita meningkatkan ke tingkat yang bisa menghasilkan cuan nih ya. Oke. Di setiap organisasi kan menemui orang lah, itu lancar, ada yang ngomongnya itu kayak berbobot gitu, ada juga ya ini itu mau nyampe tapi muter-muter dulu gitu loh. Lah itu kalau sebagai orang biasa kayak aku ya contohnya, lebih baiknya itu ngomong itu seperti mau ke A harus ke C, B, atau langsung ke inti. Kalau dari Syar atau kurang bisa dipahami pertanyaan saya. Kalau kita ingin menjawab suatu pertanyaan nih, misal kalau kita ingin menyampaikannya itu, pertama kita harus pikirkan nanti arahnya kita itu mau kemana, arahnya jawaban kita itu mau kemana. Nah, dengan kita udah tahu nih tujuan, sasaran, goals dari jawaban kita tentunya ya udah apa yang ada di pikiran kita lalu kita ucapkan aja. Walaupun nanti kalau teman-teman nanti akhirnya bulat, ya udah stop aja. Nah, disinilah kemampuan public speaking itu dinilai teman-teman. Jadi kalau aku sering nih ikut pemilihan duta dan di situ ada sesi tanya jawab gitu ya, Nif ya. Kita butuh banyak belajar untuk bisa sampai di tahap itu dengan baik. Karena dengan berbagai pertanyaan, ya udah kita nggak bisa menghafalkan banyak pertanyaan juga kan. Gitu. Iya. Jadi ya udah apa yang di pikiran kita sampaikan aja. Nah, nanti kalau kita udah sering berlatih nih, Nif, tentunya kita akan punya banyak pengalaman yang artinya di situ kita akan lebih enak untuk bisa menyampaikan pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan. Oke, berarti emang ya buat sekarang ya udah jalanin dulu. Kita coba katakan apa yang ada di pikiran kita, tapi seiring jalannya waktu ya seperti pepatah tadi kan ya, jam terbang menentukan kualitas kita. Semakin banyak pengalaman, pasti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Iya, semakin banyak belajar, ternyata teman-teman nanti akan lebih mudah untuk bisa belajar lebih banyak hal lagi. Jadi berawal dari kita itu belajar sedikit, kita nanti akan merasa enak atau nggak enak kan itu ada di tengah jalan ya. Kalau kita udah merasa enak, tentunya ada kemauan untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, siap. Ini pesan yang ya kita setidaknya harus berusaha untuk belajar. Meskipun kadang belajar suatu hal yang menakutkan, tapi ya harus belajar. Gitu, iya, benar nih. Kan satu desa ada ya yang kalau agak sesuatu yang atau yang menekan goals ya, itu kan pasti ada yang ngomong begitu, tapi saat kumpul kayak gitu tapi suaranya sedikit trik dan tip gimana sih Mas biar
orang tersebut bisa untuk menyampaikannya. Oke. Kalau dari aku yang pernah aku lakuin nih, untuk teman-teman kalau kita lagi ada rapat ya Mas misalnya, nah di situ jangan sampai hanya ada 1 atau 2 orang saja yang ada diskusi itu, tapi kita bisa melibatkan semua orang audiens di situ. Jadi nggak cuma TikTokan 2 orang atau 1 orang ngomong aja. Dengan begitu kan mereka akan merasa bosan. Apalagi nih orang-orang yang ada di kampung dengan berbagai pendidikan latar belakang, tentunya dalam menyampaikan pesan itu juga sungkan gitu Mas. Jadi ya udah sedikit demi sedikit mereka ajak aja, gimana nih Mas menurut kamu, gimana Mas menurut kamu. Nah dengan begitu ya semakin belajar, semakin diseringkan mereka diberi kesempatan, tentunya mereka nanti kedepannya akan lebih banyak mau menyampaikan aspirasinya masing-masing. Kalau aku share tips ke teman-teman nih, bagaimana kita bisa lebih tenang di depan umum ya. Dari aku, pertama kita harus ada persiapan dengan ini nih, pemanasan. Bisa membaca suatu kalimat dengan cepat, dengan nada yang tinggi mungkin, dengan nada yang rendah mungkin, lalu kita ulang dengan kecepatan yang lebih rendah. Nah, dengan berbagai intonasi, volume, dan juga kecepatan itu nanti kita akan terbiasa untuk berbicara itu memang berdinamika. Nggak bisa kalau kita itu berbicara flat gitu nih. Itu satu. Biar kita nanti ada persiapan kosakata, kita harus bisa membaca itu sesering mungkin. Nah, tips dari aku, kita harus mau belajar dari membaca koran. Dengan kita membaca koran tentu akan menambah kosakata kita nih. Dan alhamdulillah nih aku semakin kesini semakin sadar untuk mau membaca itu. Walaupun nggak koran, walaupun nggak berita digital, tapi ya seenggaknya maulah untuk membaca gitu. Nah, selanjutnya tips kalau kita udah di depan panggung nih, tapi kita masih grogi, wah kayaknya nanti kata-kataku masih kurang nih, atau mungkin aku nggak paham nanti intonasinya aku harus gimana ya, karena kan kita MC nggak selalu by text kan ya Nif ya, kadang cuma ada list-listannya aja, artinya kan kita butuh kosakata itu. Tapi kalau kita udah di depan panggung, kita udah siap mau ngomong nih, ya udah pede, jalanin, yang penting mau percaya diri, itu kunci yang paling penting. Dengan mau percaya diri, percaya pada diri sendiri, insya Allah kok Allah itu akan memudahkan jalan bagi hamba-hambanya. Nah, dengan kita ya udah bismillah, lalu kita bisa ambil napas. Dengan ambil napas melegakan. Nah, ya udahlah, kita bisa memulai dengan salam pembuka. Nah, itu tips yang penting banget buat teman-teman nanti kalau mau belajar untuk berbicara di depan banyak orang. Yang penting pede dan kendalikan grogi itu dengan bisa tarik napas atau dengan ya apapun itu yang teman-teman bisa lakuin. Yang penting tampilan di depan itu bagus dan juga didengar banyak orang, bisa mendengarkan teman-teman yang berbicara itu. Sekian dari aku. Oke, tadi kan Dayat udah cerita banyak hal ya, berbagi tips juga bagaimana kita biar gak grogi, terus share pengalaman juga, Mas Andika juga udah share pengalaman, dan tentunya cara mengatasi secara public speaking dari diri sendiri, terus tips juga secara umum, terus bagaimana cara kita menarik respon para audiens. Nah, tak terasa ya, kita udah berbicara lama nih, nanti bisa kita sambung mungkin ya di mana ya? Aku nggak melihat ke depan. Di lain kesempatan. Ini bakal benar-benar. Iya betul, lain kesempatan. Mungkin kalau aku mau melanjutkan podcast ini kita bisa collab lagi nih. Tapi sebelum itu jangan lupa ya tadi teman-teman, Dayat punya Instagram. Siapa tahu teman-teman butuh MC, di follow tuh @dayat_adhitama. Buat Mas Andika juga jangan lupa tuh follow Dayat juga ya. Terus jangan lupa follow aku juga boleh nih @anifelf kayak gitu. Oke, terakhir nih, boleh dong Dayat kasih sebuah pesan buat teman-teman di luar sana, buat aku dan Mas Andika juga, biar kita tuh lebih pede ketika ngomong di depan umum atau apapun itu yang tentang public speaking deh.
sebagai penutup. Oke. Pesan dari aku teman-teman ya, public speaking itu nggak bisa didapatkan secara, kita butuh proses belajar untuk bisa menguasai itu. Dengan kita memiliki modal kepercayaan diri untuk belajar, tentunya itu adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa menyelesaikan tantangan dalam dunia public speaking. Yang penting dari sekarang adalah semangat dan punya kepercayaan diri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat menyenangkan ya pembicaraan kita pada kesempatan ini di episode pertama. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih kepada Dayat dan juga Mas Andika. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sehat-sehat ya Mas Andika dan juga Dayat. Ya, sehat selalu juga buat teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini.